Bismillah, saya lanjutkan untuk perbaikan kualitas gambar atau citra. Untuk perbaikan kualitas gambar atau citra, prosesnya itu bersifat eksperimental atau percobaan, kemudian subjektif. Subjektif di sini adalah mempertimbangkan hal-hal yang terkait di luar, misalnya cahaya, warna, dan sebagainya, tergantung dari tujuan yang hendak dicapai. Maka yang pertama yang perlu dilihat adalah operasi titik. Operasi titik ini harus mengikuti image enhancement ya, dilakukan untuk memodifikasi histogram citra. Histogram itu adalah grafik ya dari citra yang sudah tersedia sehingga nanti bisa diketahui karakteristik dari citra tersebut. Nah, untuk teknik image enhancement melalui operasi titik antara lain dengan intensity adjustment dan histogram equalization. Untuk intensity adjustment bekerja dengan cara melakukan pemetaan linear terhadap nilai intensitas pada histogram awal menjadi nilai intensitas pada histogram yang baru. Jadi dipetakan kepada histogram yang baru. Contohnya seperti ini teman-teman, apabila ada gambar dengan file dari default di MATLAB ya, rise.div, kemudian dikonversi menjadi rise.png. Nah ini nilai kekontrasannya rendah. Berdasarkan histogram diketahui bahwa citra tersebut pikselnya itu antara rentang 40 sampai 204. Nah, untuk memperbaikinya, maka kita bisa memetakan histogram secara linear sehingga diperoleh citra baru yang rentangnya lebih panjang yaitu 0 hingga 255. Contoh perintahnya seperti ini, misalnya emerge. Emerge ini di sini ya. Ini harus membaca dulu citra aslinya. Maka di sini ada script emerge membaca citra aslinya. Kemudian histogram yang sempit tadi ditulis di sini. Ya di adjust dulu 40 sampai 204. Dari berapa? Dari total 255. Kemudian contrast stretching setelah di adjust lebih ditingkatkan ya, histogramnya melebar menjadi rentang antara 0 sampai 255. Sehingga diharapkan nanti citranya lebih jelas dan kontras. Kontrasnya juga meningkat. Contohnya seperti ini adalah citra asli gambar beras di atas background hitam, histogram aslinya rentangnya dari 40 sampai 204 pixel. Setelah ditingkatkan kontrasnya menjadi lebih terang, kontrasnya untuk pixelnya dari 0 sampai 255. Apabila ingin mengetahui penjelasan skrip satu persatu ya, ini ada di sini emerge, kemudian kurung buka ditulis nama filenya untuk membaca file gambar. Gambar tadi bisa disimpan ke variabel namanya i, sehingga nanti pixel citra rise.png namanya i awalnya. Kemudian setelah di adjust, ditingkatkan kontras citranya yang tadinya 40 sampai 204 dipetakan menjadi 0 sampai 255. Maka nanti kalau sudah dilihat ya gambar aslinya imshow, kemudian histogramnya apabila ingin dilihat lagi juga imhis begitu. Nah, dari peningkatan tadi maka bisa dilihat bahwa untuk pixel 40 itu setara dengan 0 atau gelap. Untuk pixel 204 setara dengan 255 atau terang. Nah, nilai diantaranya direnggangkan secara linear. Untuk berikutnya, untuk kontras citra jadi lebih jelas. Nah, histogram asli pada gambar B hanya berada di rentang 40 sampai 204, sedangkan untuk yang D di sini lebih detail gambarnya menjadi lebih tajam. Untuk contoh peningkatan kontrasnya itu ya, untuk originalnya ada di sebelah kiri, untuk image after contrast stretching ada di sebelah kanan, sehingga bisa dilihat di sini untuk histogramnya lebih panjang, lebih detail gambarnya. Contoh yang lain apabila di dunia medis ya kontras citra yang kiri ini kurang detail sehingga ketika sudah ditingkatkan menjadi yang di sebelah kanan bisa ada detail-detail yang kemudian muncul ya di sini tidak ada putih-putih kok di sini ada. Nah ini berarti ada tambahan dari informasi yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Contoh lain untuk meningkatkan kontras itu apabila mengatur menu ya menu-menu di sini sudah tersedia sehingga tinggal memilih kemudian nanti dari histogramnya ini bisa dilihat apakah dia lebih sempit ataukah lebih lebar. Contoh yang kedua adalah pada file kameramen
Nah, ini kalau ini tidak dikonversi ya, sama dengan defaultnya memiliki kekontrasan yang tinggi. Contoh yang digunakan di sini adalah ketika decrease atau menurunkan kontras dari perintah citra. Ya, ini contohnya apabila ada gambar seperti ini, maka ketika diturunkan kontrasnya, maka akan lebih terang, kemudian histogramnya akan lebih sempit berkebalikan dengan yang tadi. Tetapi diawali dengan sama, yaitu Imrit membaca file gambar terlebih dulu dari bawaan MATLAB, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel i, kemudian diatur intensitas atau kontras citranya. Nah, kalau yang di sini yang digunakan adalah 0 sampai 0,2 rentang intensitas input yang diproses, kemudian rentang intensitas output barunya itu 0,5 sampai 1. Untuk script yang lain sama, imshow, imhis sama. Pixel dengan intensitas antara 0 sampai 0,2 dipetakan menjadi 0,5 sampai 1. Maka bagian gelap gambar dibuat lebih terang, kontras pada area tertentu meningkat, hasilnya disimpan pada variabel J di sini. Nah, kalau sebelum di-adjust, sebelum diatur, maka banyak pixel berada di area gelap. Banyak pixel berada di area gelap. Tapi ketika sudah di-adjust, maka intensitas bergeser ke area lebih terang. Detail gambar bisa terlihat lebih jelas walaupun untuk histogram lebih sempit dan background di sini kelihatan hilang gitu. Jadi kayak remove background. Kemudian contoh yang ketiga adalah histogram equalization. Untuk histogram equalization bertujuan untuk menghasilkan citra keluaran yang memiliki nilai histogram yang relatif sama. Contohnya pada file mandrill underscore gray di sini dalam ekstensi TIFF. Ya, ini histek. Histek di sini adalah histogram equalization dibaca. Tinggal imshow, imhis begitu ya. Sehingga di sini untuk gambar yang tadinya itu histogramnya itu pekat sekali ya untuk citra aslinya, ini kemudian dilebarkan. Equalization di sini kan melihat satu persatu pergerakan dari sinyal. Sehingga di sini diketahui kalau sudah menghitung histogram citra, bisa menyebarkan intensitas pixel secara lebih merata, sehingga meningkatkan kontras gambar. Gambar yang akhir disimpan di variabel C. Untuk histogram equalization itu apa sih sebenarnya? Ini adalah teknik untuk memperbaiki kualitas kontras citra, menyebarkan distribusi intensitas pixel agar lebih merata tadi, dan membuat detail gambar lebih jelas ya, mirip dengan yang ini. Kemudian metode yang digunakan itu bila gambar itu terlalu gelap, terlalu terang, atau kontrasnya rendah. Sedangkan berikutnya adalah operasi spasial pada perbaikan kualitas citra. Operasi spasial itu adalah pengolahan citra yang digunakan berdasarkan kernel tertentu. Kernel dan konvolusi awalnya dengan 2 dimensi. Apa itu kernel? Nah, kita mengetahui dulu bahwa untuk operasi spasial itu ada 2, low pass filtering dan high pass filtering. Nah, untuk di sini low pass filter itu dengan syarat bahwa semua koefisien kernel harus positif. Jumlah semua koefisien kernel harus sama dengan 1. Contoh di sini ada metrik 3x3, ada 3 ya. Kumpulan metrik pertama, metrik kedua, dan metrik ketiga. Sama-sama untuk jumlah kernelnya, jumlah kernel di sini ya. Ini ketika 1/16 ditambah 1/8 ditambah 1/16, ini semuanya disamakan penyebutnya menjadi 16 semua, sehingga kalau ada jumlah sigmanya kernel adalah 1. Begitu pula untuk yang ketiga ini nanti ya. Tapi sebelumnya di sini ya, apa sih operasi spasial itu? Bekerja dengan cara mengambil sebuah pixel pada citra, ambil kotak sedikit pada citra, kemudian menggunakan matrik kecil yang disebut kernel atau filter atau penyaring. Nah, kernel digeser ke seluruh area citra. Nilai pixel baru dihitung dari kombinasi pixel tetangganya. Nah, kalau yang di matrik ketiga di sini kan ada 9 elemen dengan nilai yang sama, maka tinggal mengalihkan saja 9 kali 1/9 sama dengan 1, sigmanya adalah 1. Sigma di sini adalah sigma kernel. Kemudian silahkan ya nanti mencoba, teman-teman mencoba jumlahkan hingga akhirnya jumlah kernel atau sigmanya itu 1 dari metrik ini 3x3. Mengapa jumlah kernel harus 1? Ya pada low pass filtering ya agar tingkat kecerahan citra
tetap normal. Jika jumlahnya karena lebih 1, gambar menjadi lebih terang. Jika jumlah kurang dari 1, gambar menjadi lebih gelap. Jadi karena sama dengan 1 ini menentukan gelap dan terangnya dari citra. Sedangkan untuk low pass filtering yang menggunakan kernel 3 disebut